rakyat yang akan mengadili mereka. Aparat negara tidak ada yang berkutik, tidak ada yang mengambil tindakan terhadap hal itu. Kasus ini hanya berhenti di kepala desa Kohot. Ada golongan kiri dan ada golongan kanan. Golongan kanan adalah orang yang mengambil jalan sukar untuk menegakkan keadilan. Jadi Anda mengambil jalan menyelamatkan oligarki dan para penjahat-penjahat sebagai suatu keutamaan. Yang memberikan demikian itu adalah Joko Widodo. Kalau begitu Bapak Jokowi yang terhormat, kapan Anda akan datang ke pengadilan? Masih ada 1 kali panggilan lagi. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan ya, sudah diterangkan oleh rekan saya Khosinuddin, bahwa saya berpendapat bahwa ini merupakan mediasi sudah yang kedua kalinya, bahwa Aguan CS itu, Aguan dan kroni-kroninya itu ya, termasuk juga Hartarto ya kan gitu. Itu saya menilai mereka memang tidak ada goodwill, tidak ada suatu niat baik untuk menyelesaikan atau menghadiri acara sidang kita ini. Karena KUHAP sudah menyatakan gitu ya. Juga Perma 1 2016 ya kan sudah menyatakan bahwa mediasi itu prinsipnya dihadiri oleh kita ya, penggugat dan tergugat langsung. Pasal 221. Pasal 221 kan begitu. Nah, karena ini yang sudah kedua kalinya mereka tidak hadir dengan berbagai alasan sibuk dan kerja dan sebagainya, padahal kami juga sibuk juga kalau dipikirkan, kita juga punya kerjaan. Jadi udahlah. Jadi menurut saya tidak ada suatu niat baik ya dari mereka para tergugat ini untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung untuk hadir. Kita nggak tahu apakah memang mereka takut atau memang mereka tidak bisa membuktikan sebetulnya kesalahan mereka, ya kan? Karena yang kita ini wakili rakyat tuh, rakyat yang akan mengadili mereka. Begitu loh. Jadi mereka udah jelas-jelas mereka merampas tanah rakyat, kemudian aset rakyat, ya kan begitu, empang rakyat, sampai tanah negara, sungai-sungai itu diuruk. Itu kan aturannya jelas melanggar ya ketentuan negara, dan aparat negara tidak ada yang berkutik, tidak ada yang mengambil tindakan terhadap hal itu sampai sekarang. Saya dengar baru ada pemanggilan, padahal tadinya awalnya diproses oleh pihak kejaksaan. Ya, katanya saya dengar akan dialihkan atau dipindahkan ke kepolisian. Kan lu, aduh, ini sandiwara apa lagi gini? Kacau kan nih. Jadi seperti itu. Jadi hanya upaya mengulur waktu, dan kami tekankan sekali lagi bahwa kasus ini tidak hanya berhenti di kepala desa Kohot, namanya Arsin ya. Namanya Asin katanya, kata rekan saya. Jadi kita mengidentifikasi, menduga kasus ini akan diperpanjang dan akan berhenti sampai tingkat kepala desa saja. Walaupun sampai sekarang kepala desa Kohot itu menghilang katanya. Menghilang telan bumi rekan Ajam. Makanya kan aneh aja, lucu ya. Jadi ini harus serius. Ya, dari mulai penyidikan dialihkan dari pihak kejaksaan kepada pihak kepolisian, sampai kepala desanya juga sampai sekarang juga belum diperiksa, hilang katanya. Nah, jadi kami berharap betul-betul kasus ini kasus yang berimplikasi kepada aset-aset rakyat kita, rakyat pribumi begitu, itu bisa ditangani dengan serius. Oke. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Jojo, udah tadi dijelaskan ya panjang lebar ya. Tentu aset itu bukan cuma untuk rakyat, tapi untuk negara, dimakan, diambil, dipaksa, dirampok. Ya. Selanjutnya ada Mbak Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya, saya sangat bersemangat pada hari ini ya, Allahu Akbar. Saya bersemangat sekali pada hari ini ya, karena menurut saya arena mediasi itu selain memang untuk bermediasi, juga bisa melihat tipikal dan karakter daripada masing-masing pengacara. Sebagai seorang yang beragama, saya sangat percaya sebagaimana surat Al-Balad ya, ada golongan kiri dan ada golongan kanan. Saya ingin mengatakan secara jelas, insya Allah kita golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Golongan kanan adalah orang yang mengambil jalan sukar untuk menegakkan keadilan. Ya, saya ingin mengatakan
pengacara-pengacara pihak lawan dalam hal ini ya, para tergugat baik 1 sampai dengan 8 itu mengambil jalan solus oligarki and the gang suprema leg exto. Jadi Anda mengambil jalan menyelamatkan oligarki dan para penjahat-penjahat sebagai suatu keutamaan. Ya, ini kebalikan daripada keselamatan rakyat. Saya ingin mengatakan ya, PSN yang berjumlah 233 bernilai 6.246,7 triliun itu ada di seluruh Indonesia itu, yang memberikan demikian itu adalah Joko Widodo. Joko Widodo tidak bersikap sebagai seorang sultan sebagaimana Hamengkubuwono X bersikap sebagai sultan dalam penerapan ya PSN Bawen Yogyakarta. Ya, pembangunan Bawen Yogyakarta ini sempat tersendat. Bukan karena Hamengkubuwono X sebagai sultan yang dihormati rakyat tidak mengerti kepentingan daripada PSN, tapi beliau memikirkan rakyatnya dan memberikan ya persyaratan. Apa itu persyaratannya? Bahwa PSN Bawen Yogyakarta tidak boleh mengganggu situs cagar budaya. Bahwa Bawen Tol Yogyakarta tersebut tidak boleh mengganggu kawasan ekonomi. Tidak boleh membelah kawasan, tidak boleh mengganggu komunitas, dan pastinya berguna bagi masyarakat. Apakah hal tersebut ada dalam pertimbangan-pertimbangan Jokowi sebagai tergugat 5 Raja Jawa dalam menerapkan PSN tersebut? Tidak ada ya. Kami ini langganan menggugat beliau. Raja Jawa. Sangat menunggu pertemuan dengan beliau. Betul? Betul. Kalau begitu Bapak Jokowi yang terhormat, kapan Anda akan datang ke pengadilan? Ya. Masih ada 1 kali panggilan lagi. Stoplah cawe-cawe. Stoplah main presiden-presidenan. Ya. Sehingga Anda mendapatkan privilege bahwa Anda dengan sangat bahagia, presiden kami yang kami cintai harus mengatakan hidup Jokowi. Ya, apanya yang hidup? Kami berharap kesetiaan seorang presiden ya, yang memang konon katanya sangat berjiwa setia kawan itu jangan digeser menjadi fanatisme buta, sehingga Anda buta dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Betul? Nah, oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, sama seperti koordinator kami katakan tadi, datang saja Pak pada panggilan yang tinggal 1 kali lagi. Jika tidak, Andalah yang membutuhkan sebenarnya ya, Anda yang membutuhkan klarifikasi itu sebelum perkara ini dibuka secara luas dan lebar dan rakyat bisa melihat satu demi satu dosa-dosa Anda. Demikian. Betul? Kalau begitu tunggu tanggal 25 Februari 2025, itu adalah mediasi terakhir. Setelah itu tiada maaf bagimu, tiada damai bagimu. Kami siap menghadapi Anda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!